Yang ada Quran digital bisa dibuka di handphone surat Al-Infitar. Nah, kita baca dulu bersama pelan-pelan kita baca, habis itu baru kita bahas isinya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idzas samaa'u fatarat wa idzal kawakibu tasarat wa idzal biharu fujjirat wa idzal quburu bu'sirat alimat nafsum ma qaddamat wa akharat ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakkabak kalla bal tukadzibuna bid-din wa inna 'alaykum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim yaslawnaha yawmaddin wa ma hum 'anha bighaibin wa ma adraka ma yawmuddin thumma ma adraka ma yawmuddin yawma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yawma idzin lillah. Shadaqallahul azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Adab membaca Quran. Idza qara'tal Quran, kalau baca Al-Quran, fasta'iz billah, maka mintalah perlindungan kepada Allah. Maka kita ucapkan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, supaya jangan sampai ayatnya betul tapi tafsirnya melenceng. Ayatnya benar tapi pemahamannya tidak sesuai menurut Al-Quran dan Sunnah. Nah, inilah banyak kita baca tafsir-tafsir liberal, sekuler, pakai ayat tapi dia menghalalkan yang haram, itu diselewengkan oleh setan. Na'udzubillah. Orang yang minum khamar tahu dia salah, orang yang berjudi, berzina, mohon maaf, tahu, sadar dia salah. Tapi orang yang menafsirkan Al-Quran mengikut aliran hawa nafsu yang sesat, dia merasa sedang berbuat baik. Makanya kita di awal tuh membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tadi Ustadz waktu jadi imam kan baca Quran, tak ada Ustadz baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kalau kita sholat membaca a'udzubillahnya sebelum Al-Fatihah, dibaca sir a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, baru baca bismillah di setiap rakaat. Jadi kalau sholatnya 4 rakaat, sholat zuhur, sebelum Al-Fatihah rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga, rakaat keempat pakai a'udzubillah menurut mazhab Syafi'i. Tapi kalau menurut mazhab Hanafi hanya sekali pada rakaat pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu tentang ta'awuz namanya. Ta'awuz namanya, bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Berikutnya basmalah, namanya basmalah, bunyinya bismillahirrahmanirrahim. Kalau jadi protokol, marilah kita buka acara ini dengan basmalah. Baru bunyinya bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim dalam Al-Quran, innahu min Sulaiman, sesungguhnya inilah surat dari Nabi Sulaiman ke Ratu Bilqis. Wa innahu bismillahirrahmanirrahim, itu yang tidak ada ikhtilaf di antara ulama, memang 100% dia adalah ayat Al-Quran. Itulah innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim.
Adapun bismillah yang ada di awal-awal surat ini, dia bukan bagian dari surat itu. Makanya kalau kita tengok, coba tengok bismillahirrahmanirrahim, tak ada angka satunya di situ. Karena angka satunya baru idzas sama'u fatarat. Jadi apa guna bismillah di sini? Bismillah di sini pemisah antara dua surat. Di atasnya surat Al-Ikhlas, di bawahnya surat Al-Falaq, maka pemisah di antara dua surat itu Bismillahirrahmanirrahim. Itu dia. Lalu bagaimana dengan bismillah yang ada di Al-Fatihah? Bismillah yang ada di Al-Fatihah menurut mazhab kita, mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, mazhab Hambali, dia adalah ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Coba tengok Bismillahirrahmanirrahim, bedanya dengan yang lain, dia ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim, ayat 1. Sedangkan yang di sini Bismillahirrahmanirrahim, tak ada ayat 1. Maknanya di sini dia sebagai pemisah, sedangkan di Al-Fatihah dia adalah ayat 1 menurut mazhab Syafi'i, Hambali, dan Hanafi. Sedangkan menurut mazhab Maliki, ayat 1-nya adalah Alhamdulillahirabbil alamin, Maliki. Sedangkan cara membacanya 3 versi. Mazhab Syafi'i dibaca jahar. Jadi kalau ada imam kita baca jahar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, mazhab Syafi'i. Tapi kalau mazhab Hanafi dengan Hambali, Saudi Arabia itu mazhabnya Hambali, itu maka imamnya baca sir. Bismillahirrahmanirrahim. Baca sir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim. Sedangkan mazhab Maliki angka 1 ayat 1-nya Alhamdulillah. Itu maka bismillah tak dibaca sama sekali. Bismillah tak dibaca sama sekali, langsung Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi Pak Ustadz, imam kami pernah langsung tak baca Fatihah, langsung baca ayat. Itu imam grogi namanya. Baru pertama kali maju saking grogi langsung ayat. Batal sholat. La sholata, tidak sah sholat liman lam yaqra' bi fatihatil kitab, bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Maka luruskan dulu bacaan Al-Fatihah. Mumpung sekarang lagi i'tikaf, ada 6 malam lagi, adakan 1 malam khusus tahsin Al-Fatihah supaya betul sholatnya, supaya jangan sampai sholat tapi tidak sah. Berikutnya ayat 1. Idzas sama'u fatarat. Idza, apabila, ketika, as-sama, langit, infatarat, terbelah. Apa bisa rupanya langit itu terbelah? Sekarang ini dunia sedang mengalami namanya global warming. Global dunia. Warm, panas. Warming, pemanasan global karena lapisan ozon bocor. Lapisan ozon bocor gara-gara penggunaan AC yang berlebihan, penggunaan rumah kaca di perkotaan, hutan dibakar, asap di mana-mana, akhirnya lapisan ozon itu bocor sehingga dunia ini semakin panas. Itu maka di mall di mana-mana orang sudah banyak yang tak berpakaian lagi saking panasnya dunia ini. Itu bukti bahwa dunia ozon langit itu bisa terbelah. Kalau bocor sedikit saja panasnya sudah minta ampun. Bayangkan nanti idzas sama'u fatarat, langit itu terbelah. Kenapa dunia ini tidak pernah kacau? Karena meteor-meteor yang ada di langit itu, ketika dia mau turun ke bumi ini, dia dilindungi, bumi ini dilindungi oleh lapisan ozon. Jadi meteor, batu-batu yang besar itu ketika dia sudah kena ozon itu seperti es batu yang kena ke kuali panas. Es batu yang kena kuali panas, bukan rendang yang masuk ke kuali. Es batu yang masuk ke kuali panas, meleleh, hilang. Itulah kenapa meteor itu tidak pernah. Ada meteor yang pernah sampai ke Amerika sebesar bola kasti, begitu jatuh ke bumi langsung jadi danau. Pernahkah meteor itu menyerang bumi? Pernah. Meteor jatuh ke bumi, menghantam bumi,
akhirnya terjadi ledakan besar, maka hancurlah bumi, tapi tidak sampai hancur berkeping, isinya saja yang mati. Itulah mati T-Rex menurut teori dinosaurus. Itulah kata dia, kenapa makhluk-makhluk yang besar itu tetap ada, tapi ada beberapa yang tetap utuh. Di antaranya onta. Katanya onta itu adalah peninggalan dinosaurus. Betul tidaknya? Wallahu a'lam bishawab. Jadi berapa meter tebal lapisan ozon yang melindungi kita? 600 km tebalnya lapisan ozon itu. Nanti sampai masanya tebelah dia, lalu kemudian meteor-meteor itu datang menghantam kita. Dan insya Allah orang beriman tidak mengalami itu, karena datang uap sejuk. Ketika datang uap sejuk, tiba-tiba semua yang beriman itu meninggal dunia. Itulah doa kita sebelum salam, minta perlindungan dari 5. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam, wa min azabil qabri, wa min fitnatil mahya. Fitnatil mahya maksudnya ada azab waktu hidup. Wa min fitnatil mahya wal mamat. Mamat artinya mati. Makanya jangan panggil orang Pak Mamat. Mati. Mohon maaf Pak Mamat, jangan tersinggung. Wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Hadis sahih Muslim. Jangan salam sebelum baca yang 5. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kalau imam belum juga salam, mintakanlah apa hajat-hajat kita. Kalau belum bisa bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia di dalam hati. Jangan disebutkan di mulut. Kalau disebutkan di mulut batal. THR batal. Dalam hati. Habis itu di antara doa yang makbul adalah doa di ujung. Idzas sama'u fatarat. Ketika langit terbelah, lapisan ozon masuk uap panas, dunia ini panasnya minta ampun, batu-batu meteor menyerang hancur. Wa idzal kawakibu tasarat. Idza, apabila, ketika kawakib artinya planet-planet, Merkurius, Neptunus, Pluto, Mars, intasarat, bertebaran. Macam mana bertebaran? Ambil tasbih, gunting talinya, jatuhkan ke lantai, bertebaran. Sekarang pengaturannya sangat hebat. Matahari di tengah, lalu kemudian dikeliling itu. Lasyamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar walal lailu sabiqun nahar wa kullu fi falakin. Hafal semua surat Yasin. Lasyamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar. Matahari tak mungkin berjumpa dengan bulan. Macam mana hubungan kamu dengan calon itu? Jadi menikah. Lasyamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar. Bulan tak mungkin berjumpa dengan matahari, dan matahari tak mungkin berjumpa dengan bulan. Wa kullum fi fadakin yasbahun. Semua berjalan di circle-nya masing-masing. Ternyata aku bukan circle dia. Tapi nanti sampai masanya pengaturan ini dikacaukan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga planet-planet ini bertabrakan. Makanya kalau ada yang guru jurusan astronomi, itu di ruang kelas ada macam-macam bola, kasih tahu ke muridnya, lasyamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar. Anak-anak sekalian, matahari dengan bulan nggak mungkin ketemu. Wa kullu fi falaki yasbahun. Semuanya berjalan di garis edarnya masing-masing. Tapi nanti sampai masanya pengaturan ini dikacau, lalu bertabrakanlah planet-planet. Sebesar apa planet ini Pak Ustadz? Kalau matahari itu sebesar bola basket, matahari sebesar bola basket, maka bumi ini sebesar kacang hijau. Jadi kalau ada kawan kita sombong kali, besok pagi bawa bola basket sama kacang hijau. Ini matahari bola basket, ini kacang hijau, ini bumi. Kamu nggak ada apa-apanya kita ini. Apa yang disombongkan? Apa yang disombongkan orang yang sombong itu? Makanya orang yang merenungkan ayat-ayat ini. Ayat yang ketiga, wa idzal biharu fujirat. Lapisan ozon berlobang, masuk uap panas, planet-planet bertabrakan, macam tasbih digunting, berjatuhan, berguguran. Wa idzal biharu, idza apabila bihar lautan, fujirat diledakkan. Lautan itu bisa meledak.
Masa iya lautan itu bisa meledak? Bisa. Yang menemukan teorinya orang Jepang, dia kasih nama tsunami. Pakai tsunami. Tsunami artinya ledakan di tengah laut yang sampai, rupanya katanya di Aceh itu, laut Aceh itu pertemuan dua lempeng bumi. Jadi kerak bumi ini katanya bertemu begini, macam pertemuan dua karpet ini. Pertemuan dua lempeng begini, bergerak dia. Waktu bergerak, masuk air laut itu ke dalam. Begitu dia rapat lagi, itu maka waktu tsunami itu pantai itu menyusut, ikan bergelimpangan di atas pasir. Tiba-tiba air itu naik lagi ke atas, terjadi ledakan yang besar. Itu yang disebut dengan tsunami. Itu baru yang perempuan. Kalau laki-laki, Sumanto. Mohon maaf Pak Sumanto, udah dua kena, Sumanto sama Pak Maman.